Saudara-saudari sekalian, perayaan liturgi malam Paskah terdiri dari 4 tahap, yaitu liturgi cahaya, liturgi sabda, liturgi baptis, dan liturgi ekaristi. Dalam liturgi cahaya, peristiwa kebangkitan Yesus dilambangkan dengan cahaya yang mengusir kegelapan. Sama seperti cahaya mengalahkan kegelapan, begitu pula kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan maut. Dalam liturgi sabda yang terdiri dari 9 bacaan, dikisahkan karya penyelamatan Allah dari penciptaan dunia sampai kebangkitan Yesus. Dalam liturgi baptis, kehidupan baru yang diterima dalam pembaptisan dilambangkan dengan air yang membersihkan dan menghidupkan. Baptis mempersatukan manusia dengan Kristus, membersihkan manusia dari dosa, dan sekaligus memberikan hidup baru. Sedangkan dalam liturgi ekaristi, persatuan dengan Kristus yang bangkit dilambangkan dengan penyambutan komuni kudus. Dengan makan tubuhnya dan minum darahnya, manusia tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam manusia. Karya Allah mulai dari penciptaan yang menjadikan segala sesuatu. Segala sesuatu yang amat baik itu disediakan Allah bagi manusia, supaya manusia hidup sesuai dengan martabatnya sebagai gambar Allah. Kenyataannya, manusia lebih cenderung untuk menciptakan gambar dan rupanya sendiri. Peristiwa pembahasan dari perbudakan Mesir adalah titik awal kepercayaan bangsa Israel kepada Tuhan sebagai penyelamat mereka. Sejak saat itu, bangsa Israel mulai menyadari bahwa Tuhan mengasihi mereka melebihi bangsa-bangsa lain, sehingga setiap orang tua Israel diharuskan untuk menceritakan peristiwa tersebut kepada anak-anak mereka, supaya mereka tidak melupakan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari Mesir. Jadi peristiwa pembebasan umat Israel dari Mesir menjadi ingatan bersama bagi mereka. Karena Tuhan telah membebaskan bangsa Israel, maka mereka harus mengasihi Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Pada malam Paskah diwartakan kabar gembira penyelamatan Allah bagi kita. Allah tidak akan biarkan kita terseret jatuh ke dalam dosa. Dengan kasih abadi, kita dikasih Tuhan. Ia membebaskan kita dari cengkeraman perbudakan, memberikan hati baru yang memungkinkan kita hidup secara baru pada baru pula. Paskah tidak hanya memberitahukan kepada kita bahwa kehidupan baru kita terima. Paskah menyatakan bahwa pembaruan hidup sungguh terjadi berkat Kristus yang bangkit. Itulah makna dari lambang-lambang yang memenuhi ibadat malam Paskah ini. Lilin Paskah yang ditulisi dengan angka tahun ketika Paskah dirayakan, tahun ini tahun 2025, merupakan ungkapan keyakinan bahwa Paskah yang dirayakan ini harus bermakna bagi kehidupan kita pada tahun 2025 ini, baik pada tingkat pribadi, keluarga, komunitas, maupun lingkup yang lebih luas. Gelap yang berubah menjadi terang, lonceng yang dibunyikan kembali selama 3 hari suci tidak dibunyikan, kidung kemuliaan dinyanyikan, nyanyian riang memenuhi ruang gereja menggantikan nyanyian tobat sebelumnya. Janji baptis yang diucapkan dengan lilin bernyala dan lain sebagainya.
Semua itu adalah tanda yang menyatakan perubahan atau pembaruan hidup yang sungguh terjadi. Secara liturgis, kita merayakan Paskah setahun sekali. Akan tetapi, sabda Allah yang diwartakan pada malam Paskah menyadarkan kita bahwa kehidupan Kristus adalah kehidupan Paskah yang selalu bergerak dari kegelapan menuju cahaya, dari perbudakan menuju kemerdekaan, dari kematian menuju kehidupan. Kalau kesadaran iman ini semakin tumbuh di dalam diri kita juga akan semakin dibebaskan dari rasa bosan menghadapi hidup keseharian kita. Maka hati kita juga semakin tajam untuk melihat karya Allah dalam setiap peristiwa dan pengalaman hidup kita. Jika demikian, maka hidup kita akan menjadi tanda pembaruan dunia yang diciptakan oleh Allah.